merasa berdosa adalah sah dan dibenarkan, bahkan juga dianjurkan. Akan tapi yang menjadi terpuruk gara-gara merasa berdosa menjadi tidak boleh, karena itu namanya putus asa. Mengatakan seolah-olah Allah tidak bisa mengampuni. Jadi harus ada keseimbangan. Anda yakin bahwasanya dosa itu menjerumuskan Anda, menjadikan Anda sengsara, sehingga muncul penyesalan di dalam diri Anda yang dalam. Sehingga penyesalan itulah hakikat taubat, sampai disabdakan oleh baginda Nabi, at-taubatu an-nadamatu. Yang namanya taubat itu nyesal. Maka dengan penyesalanmu itulah Allah ampuni. Akan tapi yang tidak boleh adalah menyesal yang berlarut-larut, lalu menjadikan orang terpuruk, lalu putus asa dan berkata, dosaku terlalu banyak, kayaknya tidak diampuni oleh Allah. Itu dosa baru lagi, namanya dosa putus asa. Putus asa ini adalah dosa gede lagi, dosanya iblis, putus asa. Dan karena bodoh, mestinya iblis karena salah kan tinggal minta maaf saja. Karena sudah terlanjur merasa dia adalah ahli neraka, langsung tambah membangkang kepada Allah. Dia juga berdoa kok. Iblis itu kan aneh. Iblis itu di saat melakukan kesalahan, dia dianggap salah dan dihukum oleh Allah, ya, dikeluarkan dari wilayah kemuliaan surga. Mestinya kan dia minta, malah minta ya Allah andiri, ya Allah. Doa iblis, panjangkan umurku, berikan aku tempo yang panjang waktuku untuk menggoda anak Adam. Minta, dikasih oleh Allah. Iblis saja dikasih. Coba minta ampun kan asyik. Nasib buruk. Makanya kalau Anda minta yang baik-baik, ibu ya, jangan minta yang jelek. Minta yang baik. Minta yang, misalnya ya, ada orang nggak punya anak misalnya, duitnya banyak, akhirnya ngomong gini, ya Allah, daripada duit banyak lalu nggak punya anak, mending punya anak, nggak punya duit nggak apa-apa juga ya Allah. Nah ini marah pada Allah. Ini giliran dimelaratkan benar, nyungsep dia nanti. Ini ada lama tidak dapat jodoh, ya Allah, sudah lama ada jodoh, sudah, yang penting laki-laki, jelek juga nggak apa-apa ya Allah. Dikasih beneran kau. Doanya marah dia. Kalau doa jangan begitu, doa yang benar. Nabi aja, Nabi Yusuf tuh kan bukan dikatakan salah dalam doa, seharusnya doa lebih bagus. Dia kan, Nabi Yusuf kan ngomong dalam doanya, ya Allah, penjara lebih aku senangi. Ngomong penjara biasa, masuk penjara. Nah, penjara lebih aku senangi, masuk penjara Nabi Yusuf. Makanya kalau ngomong yang bagus ya, jangan daripada mending selama nggak dapat jodoh sudah ngejelek juga nggak apa-apa deh. Coba ke yang cerdas, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, telah menjadikan aku banyak rezeki, maka seperti Engkau beri aku rezeki, beri aku anak. Kan enak begitu. Jadi dengan Allah itu harus dengan husnudon. Yang mohon ampun pun juga demikian. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Tapi menyesali itu penting. Justru tanda tobatnya orang yang sejati, tobat itu adalah justru tadi, cepat legowo. Bahasanya Allah Maha Pengampun, langsung plong dia. Dia menyesal, sedih sampai menitikkan air mata barangkali dengan penyesalannya. Makanya menyesal gini loh kalau usia tobat. Tobat itu syaratnya menyesal. Nggak menyesal nggak ada tobat. Jadi kalau ingin diampuni Allah, menyesallah engkau. Dan menyesal itu syaratnya sadar. Dan orang-orang untuk bisa sadar ngerenung, maka punya waktu Anda harus punya waktu untuk merenung, mungkin di tengah malam, tentang dosa mata kita. Sehari ini aku melihat apa yang haram, sehari ini aku mengucapkan apa dari yang haram, sehari ini aku dengar apa tadi, kelihatannya di kantor aku dengar gunjingan, astagfirullah. Malam hari ini aku melihat apa di handphonku, ya Allah. Lu tidak pernah nyesel minta diampuni, bagaimana nih orang? Padahal dengan Allah sangat mudah, Allah Maha Pengampun. Sesali dosa itu. Dan setelah Anda sampai kepada titik penyesalan sejati, bisa saja dibarengi dengan tetesan air mata. Mungkin juga tidak, tapi menyesal. Menyesal itu apa? Pokoknya ada rasa nyesal. Seperti Anda itu dapat gajian, uang itu adanya hanya itu tuh saja, nggak ada lagi. Gajian bulanan untuk bayar utang segala macam. Tak tahunya apa? Kantongnya bolong, kantong bolong, tasnya jebol, duit dimasukkan hilang. Nyesel, ya Allah, tasnya di gara-gara tas ini, padahal tas nggak salah, yang salah. Setiap melihat tas ingat,
Rinting dia, ya itu nyesel. Sehingga kalau orang nyesel dengan dosa itu melihat tempat kejadian dosa itu dia tidak. Bahkan menyesal melakukan kehinaan masih senang melihat kenangannya. Mungkin ada orang kepleset zina, kenapa masih menyimpan baju hadiah dari orang yang menzinainya? Dia belum tobat dia. Dia akan benci, tidak, ini yang menjadikan aku hina. Maka melatih untuk menyesal itu penting sekali sampai bisa menitikkan air mata di saat sendiri. Upayakan menitikkan air mata itu paling indah di saat sendiri, bukan di depan orang. Di depan orang boleh, tapi takut dibuat-buat tuh. Jangan-jangan sambil megang bawang dicolok di matanya. Bikin dilihat orang kalau dia menangis, tidak, tangis dari tetesan air mata. Atau paling tidak penyesalan itu tadi. Baru setelah menyesal minta ampun. Yakini setelah itu, setelah penyesalan dalam, yakini Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Sudah terus lakukan seperti itu. Terus Anda lakukan dan serahkan kepada Allah. Nah, jangan sampai kalau tadi merasa bahasanya kok aku masih belum aja, jangan-jangan Anda masuk wilayah putus asa, seolah-olah tidak diampuni oleh Allah. Bukankah di setiap kita memohon ampun, memohon apapun diajarkan Nabi, wa antum muqinuna bil ijabati, engkau meyakini bahasanya Allah kabul. Plong, Allah kabul. Ingat dosa lagi, minta ampun lagi, ingat dosa lagi, minta ampun lagi, maka indah dengan Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Seperti itu. Jadi siapapun, ayo kita berlatih masalah dosa ini, semua punya dosa. Cuman kelebihan antara satu dengan yang lainnya adalah kepandaiannya di dalam menyesali dosa itu. Sebab dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Repot kapan tobatnya. Sudah begitu merasa wali lagi. Merasa wali ahli surga, petentang dosanya banyak. Dan tanda orang diampuni dosanya oleh Allah, jika itu dosa pribadi dengan Allah, adalah dia pandai menyembunyikan, tidak sering bercerita tentang dosa masa lalunya. Maka kalau Anda punya masa lalu yang kelam, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Itu tanda tobat Anda diterima oleh Allah. Mungkin dulu pernah mabuk, judi, zina dan sebagainya, biarkan itu masa lalu, jangan sebutkan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup Allah yang tahu. Allah. Ternyata dengan Allah itu mudah, dengan Allah indah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Memang Allah Al-Muntaqim, Allah Maha membalas hambanya. Tapi lihat, itu bagi hamba-hamba yang kurang ajar tadi. Tidak pernah minta maaf dengan kesombongannya. InsyaAllah lanjutkan tobat. Ada pun masalah sholat tobat, ada sebagian mengatakan itu bukan sholat tobat, semacam sholat hajat. Kalau Anda punya permasalahan atau dosa, sholat 2 rakaat mohon ampun. Sehingga sebagian menamakan sholat tobat. Oke, sah. Sekedar penamaannya. Intinya dianjurkan adalah Anda sholat 2 rakaat lalu minta ampun kepada Allah SWT. Istighfar yang serius. Astaghfirullahaladzim, ingat dosa. Astaghfirullahaladzim, ingat dosa. Berarti Anda menitikkan air mata. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, berusaha untuk menangis. Kalau masih tetap belum bisa menangis, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena hatimu sangat keras. Saat sendiri, bukan di saat depan orang, nggak ada, bukan. Saat sendiri Anda kunci kamar, Anda ngadu kepada Allah. Ya Allah, dosaku dosa penting sekali. Allah melatih. Wah, indah. Dengan Allah adalah mudah, dengan Allah adalah indah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.